Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Pak Tomo. Kali ini kita akan membahas tentang air. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Air adalah zat yang sangat penting bagi semua makhluk hidup. Bahkan 70% bagian tubuh manusia adalah air. Jika tubuh perlu air, kita akan merasa haus. Jadi tubuh kita itu banyak sekali airnya ya. Jadi kalau kita dikeringkan sampai airnya habis, kita itu beratnya tinggal 30% dari berat badan kita. Jadi misalnya ada anak beratnya 30 kg, dikeringkan, airnya hilang, itu nanti tinggal sekitar 10 kg. Nah, jadi sebagian besar tubuh kita terdiri dari air. Dalam daging ada airnya, dalam darah ada airnya, ya. Manfaat air banyak sekali. Yang pertama untuk diminum ya kan, biar tubuh kita segar, sehat ya. Melarutkan makanan ya. Yang kedua untuk kebersihan, mencuci pakaian, mandi, cuci baju, cuci motor, cuci mobil ya. Yang ketiga untuk media hidup. Ada hewan yang media hidupnya itu air. Kalau ditaruh di tanah mati ya. Ada yang media hidupnya di tanah. Nah, media hidup di air itu misalnya ikan ya. Ikan itu hidupnya di air. Kalau taruh di tanah dia akan mati. Jadi air bisa untuk media hidup. Yang keempat untuk kesuburan dan kelangsungan hidup tumbuhan. Tumbuhan hidup di tanah tapi perlu air ya. Harus disiram. Kalau nggak disiram nanti mati. Terus untuk media hidup hewan air tadi udah. Untuk media transportasi. Jadi pada sungai-sungai yang besar itu bisa untuk transportasi air itu, untuk apa itu menjalankan kapal ya, kemudian untuk ngangkut kayu ya. Di hutan-hutan Kalimantan ada sungai besar, kalau pengen ngangkut kayu itu cukup dicemplungin ke air, nanti kayunya akan berjalan, nanti terus tinggal ditunggu di mana untuk diambil. Jadi air bisa untuk media transportasi. Air banyak sekali terdapat di alam ya. Ada air permukaan tanah. Air permukaan tanah itu adanya di sungai, kolam, terus sawah, danau ya, rawa-rawa itu air permukaan tanah. Ada air dalam tanah atau air tanah, itu disedot pakai pompa. Nah, air dalam tanah itu yang disedot pakai pompa, kita kan banyak yang punya pompa air di rumahnya, itu airnya bersih. Tapi kalau air di permukaan tanah itu kotor karena tercampur macam-macam ya. Walaupun sungainya itu jernih, tapi tetap aja kalau air permukaan tanah itu banyakkan kotor ya. Tidak untuk diminum, tapi kalau untuk berenang mungkin nggak apa-apa. Jadi air permukaan tanah itu air di kolam, di sungai, di sawah, ada airnya kan sawah, kemudian di rawa-rawa. Air tanah, air di dalam tanah, tidak kelihatan, tidak terlihat, tapi bisa disedot pakai pompa air ya, pakai sanyo. Air di udara itu ada air ya, dalam bentuk uap air dan dalam bentuk awan ya. Di udara itu banyak air juga, cuman bentuknya berupa uap dan awan. Kemudian di laut ada air banyak sekali ya, sangat banyak ya, bahkan lebih banyak air di laut daripada di darat. Nah, di laut ini air kebanyakan rasanya asin ya. Baik, sampai sini dulu pembahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebarkan video ini kepada teman yang memerlukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.